Selamat malam Cosmo Babes. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik semua ya. Anyway, perkenalkan nama aku Givania atau biasa dipanggil Giva. Aku adalah feature editor dari majalah Cosmopolitan Indonesia. Selamat datang dan selamat bergabung di sesi live Cosmo malam hari ini, di mana kita kedatangan seorang tamu. Dia adalah seorang penyanyi, seorang musisi, seorang songwriter yang tentunya namanya udah nggak asing lagi di industri entertainment Indonesia. Karena kita udah mengenalnya dari kecil saat dia mulai dari ajang pencarian bakat Idola Cilik. Terus saat dia remaja membentuk sebuah grup band bernama Blink. Sorry, bukan grup band, tapi vokal grup bernama Blink. Dan tentunya kita sampai sekarang tetap mengenal namanya karena dia juga menjadi seorang solo artist secara independen yang baru aja rilis single. Oke, nah sekarang kita akan ngobrolin tentang musik, juga tentang perjalanan karir dia di musik, tentang gimana sih caranya bisa berkomitmen, berdedikasi dengan passion musik yang dicintai, dan tentunya tentang single terbaru dia yang berjudul What About Us. Yes, this is Ivy Alisa. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung aja kita invite Ivy untuk join kita live. Okay, wait a minute. Yes. Waiting for Ivy. I think still waiting. Hello. Oke, kita coba invite lagi. Halo. Oke. Nah, aku bisa denger nih baru. Coba aku undang pulang.
Nah, ini dia Ivy. Nah, ini dia Halo, Ivy. please bisa Sekarang udah dong. bisa, apakah suaraku? Bisa nggak nih? Wah, ini ancur sih. Ini aku pakai provider aku sendiri. Aduh. Tadi tadi aku pakai WiFi, tapi error juga. Jadi kayak nggak ada yang Sekarang dengar aku bisa gitu. dengar kamu. Kamu tapi dengar aku. Aku kurang dengar kamu. Sekarang kayak suara kamu patah-patah. Hmm. Tadi suara kamu jelas, tapi gambar aku nggak jelas. Coba aku connect WiFi lagi deh. Coba kita tunggu beberapa menit dulu. Mungkin memang butuh waktu koneksinya. Nah, Iya ya, oke. ini sekarang Kalau sih suara udah kamu sih mendingan di sih. aku lancar. Kita mulai aja kali ya. Oh, di kamu lancar ya? Ya udah Bismillah aja. Oke, Ivi Ini sebelumnya thank pakai you ya udah pakai kartu menyempatkan aku sendiri waktunya nih. untuk live bareng Cosmo. Kita senang banget kedatangan. Ivi gimana nih kabarnya? Sama-sama. Oh, by the way, kamu baru lulus ya? Congratulations. Baik, alhamdulillah. Yay, seru Iya, banget. kemarin aku baru aja selesai Yes, sidang. yes, yes. Oke, sebelum kita Akhirnya. apa namanya nanya-nanya tentang musik nih, aku juga pengen tahu dong, gimana sih kesibukan kamu selain menyiapkan sidang? Sebelum sidang kamu ngapain aja sih sama di rumah? Mm-mm. Sebelum sidang, tentunya aku selalu bikin lagu, latihan di rumah. Oke, Terus oke. paling lagi sibuk nyiapin album baru aja sih. Album perdana ya. Gitu. Kita nggak sabar Kok dan album banyak baru sih? banget loh Album yang nanya ke pertama. Cosmo lewat Cosmo kalau kapan nih rilis albumnya? Kita Perdana. udah nggak sabar banget nunggunya. Iya, aduh, aku belum bisa jawab nih. Tadinya Mhm. pengennya sebelum Lebaran. Tapi ya, karena lagi situasinya kayak gini, jadinya I see, nanti oke. dulu deh. Aku hold dulu deh jadinya. Oh, ya. Tuh ada yang komen nih katanya delay atau nge-lag nih, katanya gitu. Apa aku Mau mau dicoba boleh deh masuk kalau mau lagi? dicoba. Pakai WiFi coba? Iya boleh deh. Suara kamu Oke. soalnya kayak kretek-kretek gitu. Anyway, teman-teman yang nonton, kalau suara aku di Cosmo jelas kah? Kalau misalkan jelas, silakan kasih emoji oke atau jempol. Atau misalkan aku nge-lag, jeda sambil kita menunggu Ivy. Kasih juga ya semua teman-teman yang udah standby. Yang jelas nantinya kita akan mendapatkan surprise dari Ivy karena nanti dia akan menyanyikan persembahan lagu untuk kita semua. Jadi stay tune di live ini. Oke, okay. Let me check kalau Ivy sudah masuk. Oke, pasti semua yang di sini udah pada familiar dengan lagu terbarunya Ivy ya, yang judulnya What About Us. Sangat touchy, sangat catchy, sangat lovely juga. Apalagi kalau kalian udah nonton music videonya, so touchy dan personal. Kita bakal ngebahas music videonya juga sih, kayak gagasannya dari mana sih. Kita udah gak sabar banget deh untuk ngobrol sama. Itu dia Ivy.
waiting. Halo, Oke, halo. Yes. teman-teman, apakah jelas sekarang? Sekarang aku udah pakai WiFi sih, jadi hopefully ya. Sekarang kamu Sekarang kamu jelas sih di aku. Oke, sekarang aku jelas. Oke. Yay, akhirnya. Hah, akhirnya. Oke, kita mungkin mau ngobrolin langsung soal musik kali ya, karena pasti teman-teman yang nonton Ya, pasti udah gak sabar banget nih. Ivi, mau tanya dong, gimana sih kamu dari awal, mungkin kita kan semua udah kenal kamu dari kamu kecil, dari sejak ajang Idola Cilik, terus juga kamu kan remaja bikin vokal grup bernama Blink, terus udah gitu, betul. yes, kamu kuliah pun semuanya adalah jurusannya jurusan seni musik juga gitu-gitu. Nah, kamu tuh Iya. emang dari kecil, apakah memang udah arahnya tuh menuju ke musik secara profesional atau gimana tuh cerita? Dari kecil memang aku suka banget sama yang namanya nyanyi. Pertamanya justru main piano dulu sih gitu, dan tanpa aku sadari ternyata dari piano itu aku mengenal nada-nada juga, dan akhirnya aku suka nyanyi juga gitu. Hmm, I see. Berarti alat musik pertama yang kamu bisa mainin adalah piano ya? Ya, betul. I see. Nah, boleh ceritain juga nggak sih perkenalan pertama kamu dengan piano tuh seperti apa sih? Kenapa sih akhirnya I want to play this? Oke, perjalanannya sebenarnya lumayan aneh juga sih, unik sih sebenarnya karena pertamanya emang aku nggak sengaja. Pertamanya orang tua aku beliin mainan piano kecil gitu. Terus aku karena memang aku nggak terlalu suka ngomong anaknya, jadi lebih suka yang kayak main piano aja atau kayak sebelumnya kan aku belum tahu bahwa aku suka main piano gitu. Jadi sebelumnya aku coba-coba, taunya aku kayak bisa langsung mainin lagu gitu. Umur berapa ya? Kira-kira umur 4 tahunan lah gitu. Akhirnya orang tua aku ngeliat, terus akhirnya dimasukin ke sekolah musik namanya Farabi waktu itu gitu. Terus aku start main piano, aku start les piano dulu, abis itu baru aku nyanyi gitu. Oke. Nah, kalau dari musik sendiri nih, musik-musik seperti apa sih yang dari kecil kamu dengerin yang sampai berpengaruh, memberi influence pada kamu untuk berkarya di musik? Aduh, musik-musik yang berpengaruh tuh tentunya sangat banyak, dan dari kecil sampai sekarang pasti influence musiknya juga berkembang terus ya. Mungkin dari zaman dulu aku belum ada yang namanya internet, belum mengenal yang namanya internet. Akhirnya aku dulu tuh dengerin lagu tuh di radio sih, mostly di radio. Habis itu karena aku punya HP juga lumayan telat sih, kayak SD kelas lupa SD kelas 6 atau SMP gitu. Jadi emang agak telat untuk tahu HP dan internet dan segala macam gitu. Akhirnya kalau zaman dulu purely di radio sih. Jadi thank you radio menyelamatkan referensi musik dan gitu deh, Hmm, panjang ya. oke. Nah, kalau misalkan penyanyi atau musisi atau artis yang mungkin kamu look up dari kecil sampai sekarang, itu siapa sih yang memberi kamu pengaruh? Kalau dari kecil yang pasti Om Dwiki Darmawan sama Elva Seshoria, karena aku kan lesnya Hmm. di tempat mereka kan. Les piano di tempatnya Om Dwiki di Farabi, terus les nyanyinya di Elva Music Hmm. School gitu. Dan dua orang itu menurut aku sangat berpengaruh dalam perjalanan musik aku, karena setiap apa kita les atau ada performance khusus misalnya kayak waktu itu penampilan showcase apa gitu, dan mereka pasti datang kasih input lagi gitu. Jadi mereka sangat berpengaruh sih. Dan dulu juga Abang Elva juga kan ngerjain musiknya Sherina kan. Nah, zaman dulu kan anak-anak semua pasti dengerin lagu Sherina gitu. Jadi banyak banget sih yang aku pelajari dari dua orang itu pertamanya. Habis itu ya berkembang, mungkin SD aku mulai tahu Kahitna yang kayak gitu-gitu. Kahitna, band-band lebih ke Indonesia dulu sih. Terus kalau lagu-lagu luar tuh bener-bener lagu oldies yang dikenalkan sama Hmm, orang tua aku. I see. Kalau boleh tahu apa aja tuh lagu oldies-nya? eh Aduh, kayaknya standard jazz deh dari dulu.
ada yang kayak lama banget tapi standar semua, misalnya Fly Me to the Moon itu pasti siapa sih yang nggak tahu lagu itu, atau kayak lagu apa ya dulu, Sound of Music, karena aku juga belajar di sekolah musiknya juga lagu-lagu lama pasti kan, kalau nggak standard jazz atau lagu musical ya, misalnya musical anak-anak dulu apa ya, Annie misalnya, Tomorrow Tomorrow kan pasti kayak gitu-gitu sih. Jadi lagu-lagu di sekolah musik juga benar-benar menjadi influence aku gitu dari kecil. Nah, kayaknya kalau Disney juga pasti berpengaruh nggak sih untuk kamu? Oh iya, itu banget sih. Kalau Disney itu berawal dari film-filmnya dulu, terus aku baru jatuh cinta sama lagu-lagunya, dan di sekolah musik juga Disney tuh banyak banget sih dipakai untuk bahan les vokalnya gitu. Karena kan secara teknik dia bagus, terus juga universal, mungkin anak-anak juga masih bisa nyanyiin kayak gitu. Jadi keren banget Disney. Selalu Ya, favorit. kita juga sering banget nih ngelihat konten-konten Instagram kamu, YouTube kamu yang sering cover Disney, dan kayak lovely banget. Sebenarnya kamu ada ini nggak sih, kalau misalkan nih suatu hari kamu bisa bikin project bareng sama Disney atau semua yang related ke Disney, kamu kira-kira pengen menciptakan apa sih? Pengen menciptakan apa ya? Mungkin memasukkan unsur budaya Indonesia ke dalam satu Oh, soundtracknya. yes, Amin. itu bakal lovely banget sih. Anyway, ngomong-ngomong tentang Disney, kira-kira mau nggak kamu menyanyikan satu lagu aja cover Disney buat teman-teman? Mau, boleh banget sih. Nah, layarnya akan aku gelapin, layarnya Cosmo, jadi biar nanti teman-teman bisa fokus menyaksikan kamu. Oke? Oke, sebelumnya aku mau nyapa juga nih teman-teman yang udah nonton dari tadi. Halo, selamat malam. Hello. Terima kasih udah Terima kasih nonton. semuanya udah nonton, udah standby semuanya buat Cosmo dan Iya, Vivi. Kalau thank gitu, you. waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, kita tes dulu nih, aku taruh mic-nya. Sebentar, kayaknya ini mic aku mau jatuh. Ulang. Thank you all, whatever land you land. The earth is just a dead thing you can play. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you want the footsteps of a stranger, you learn things you never knew. Have you ever heard the love cry to the lukewarm moon? Or as it grinning back and white he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Come run and hit the by trails of the forest. Come taste the sun-sweet berries of the earth. Come rolling all the riches all around you, and for once never wonder what they were. The rainstorm and the river and my brothers, the heaven and the altar and my friends, and we are all connected to each other in a circle, in a hope that never ends. Have you ever heard the wolf cry to the
mood, or else it red and black and white he grinned. Can you see with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? How high will sycamore grows if you cut it down, and you never know who can it be that heard the walk right to the blue corn moon, or else a grin in that can why he grinned. Can't you see with all the voices of the mountain? You can own the earth and still all you wanted was until you can play with all the colors of the wind. Itu dia judul lagunya Colors of the Wind dari Lovely banget, Pocahontas. thank you. Sama-sama, thank you juga. Anyway, kalau ngomongin tentang Disney nih, film apa sih yang paling kamu favoritin dari Disney? Aduh, ini kayaknya aku jawabannya selalu beda-beda deh. Setiap di interview di mana film Disney favorit ini, kadang ini. Nggak bisa, terlalu bagus film-film Disney. Mungkin salah satu yang sering banget aku ulang-ulang tuh Tangled sih. Ya, Nggak siap, pernah ya. bosen. Aku juga suka sih film itu. Karena itu juga lucu, karena perempuannya tuh kalau biasanya dulu kayak apa ya, misalkan menunggu pertolongan atau bantuan, tapi dia tuh bisa fight sendiri. Mulai dari Tangled. Keren. Iya benar. Udah gitu pas banget sama keadaan sekarang. Lagi dia lockdown selamanya gitu. Selama 17 tahun dong. Oh iya betul. Kita aja baru 3 bulanan kali ya lockdown, tapi kayak udah pecah gitu. Lagi dia ya bisa fight. Iya, Oke, betul. Ivy, kalau tentang songwriting nih, mulai kapan sih kamu mulai menulis lagu, dan gimana sih cara kamu untuk mengasah keterampilan dalam songwriting? Songwriting itu aku mulainya dari SMP kalau nggak salah. Jadi dulu aku nggak yakin, kayak nggak pernah kepikiran sih kalau bisa nulis lagu, bahkan nggak ngeh aja. Mungkin dulu suka main piano, suka nyanyi, cuman nggak ngeh kayak bikin lagu tuh hal yang menurut aku sangat jauh di depan gitu, kayak nanti aja deh gitu. Terus suatu hari waktu aku sama grup aku kan waktu itu main sinetron kan. Terus sempat ada momen di mana kita itu sangat-sangat urgent membutuhkan lagu untuk sinetron dan juga untuk album kita. Itu butuh 2 lagu kalau nggak salah. Terus kayak nyari-nyari di mana, tapi lagunya kayak kita nggak ada yang serak gitu. Terus akhirnya manajer aku sampai kayak bilang, Vi, kamu kan bisa main piano, kayak bisa nggak coba ngarang lagu? Aku kayak, ya kali deh ngarang lagu daripada ngaco-ngaco nggak sih? Ya akhirnya aku kayak, tapi coba aja deh, nggak ada salahnya kan. Akhirnya aku coba bikin untuk pertama kali, dan menurut aku lagunya zaman dulu itu aku benar-benar terinspirasi sama Mas Yovie Widianto sih. Sedikit banyak di zaman SMP itu memang aku sering banget dengerin Mas Yovie. Oke. Gitu. Nah, sampai akhirnya kamu jadi solo artis nih sendiri, apalagi secara independen, di mana kamu bisa merancang, bisa memproduksi, bisa ngerilis karya musik kamu sendiri. Kayak apa sih tantangannya saat kamu akhirnya memilih, oke, I'm going independent? Going independent karena aku melihat opportunity di zaman sekarang, terutama kalau di zaman dulu mungkin aku belum tahu gimana nih jalannya menuju, misalnya sesimpel rilis lagu aja mungkin zaman dulu aku nggak ngeh kayak harus lewat mana bisa masuk ke digital platform dan segala macam gitu. Cuman dengan zaman sekarang alhamdulillahnya teknologi udah
sangat baik, terus orang-orang juga udah serba digital, apa-apa udah serba digital nggak sih? Terus udah ngerti cara masukinnya gimana dan cara kerja di dunianya gimana gitu. Dan aku juga sempat pilih-pilih untuk apakah masuk ke record label atau mau independen aja gitu. Cuman aku kayaknya so far sih lebih nyaman sendiri sih gitu. Karena benar-benar mengikuti apa kata Nah, hati kali ya. nah kalau tantangannya sendiri nih, apalagi dengan semuanya memproduksi sendiri, semuanya merancang sendiri dengan ide-ide original kamu, apa sih tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya adalah keluar dari zona nyaman deh kayaknya. Karena kan kita sendiri yang tahu kan karakter musik kita seperti apa. Mungkin kalau di record label, mungkin ada yang namanya A&R yang bisa orang yang bisa diskusi atau kayak ini kayaknya lagu lo bagus deh bikin yang R&B gitu sekarang atau kayak bikin yang lebih ballad dong sekarang gitu kayak misalnya udah ada yang ngaturnya gitu atau udah ada yang bisa didiskusikan. Kalau independen tuh bener-bener sendiri dari segi kreativitasnya terutama enaknya sih kita bisa bebas berkarya bikin apapun yang kita suka gitu cuman ya itu tantangan terbesarnya adalah begitu kita udah tahu musik kita tuh seperti apa orang udah kenal oh ini Ivy banget nih musiknya oke terus nanti gimana caranya untuk tetap bikin musik yang banyak tapi tetap dengan karakter aku tapi juga nggak sama banget sama yang sebelumnya gitu jadi variasi-variasinya itu loh yang harus dipikirkan gitu dari Oke, karyanya. nah kalau ada nggak sih role model kamu dalam musik yang mungkin atau misalkan musisi atau artis lainnya yang mungkin membantu kamu membentuk perjalanan kamu? Terlalu banyak sih sebenarnya dari yang kecil itu aja mungkin tanpa aku sadari Om Dwiki sama Abang Elva, almarhum Abang Elva juga sangat membentuk aku mungkin dari cara bernyanyinya dan guru-guru aku juga di sekolah musik, sekolah vokal, cara bernyanyi aku, Ivy nyamannya seperti apa, terus juga waktu di Farabi bahkan aku sempat main piano terus gurunya itu ngelihat kayak Ivy kan kamu bisa nyanyi gitu dan dia yang mendorong aku untuk jarang nih singing pianis di Indonesia bahkan di dalam kelas aku tuh disuruh main piano sambil nyanyi dan itu zaman aku SD gitu aku kayak nggak kepikiran kalau ya gimana gitu zaman dulu tuh kayak beda banget sama sekarang kayak gitu jadi role model atau yang membantu aku tuh sangat banyak dari guru-guru besar juga dan kalau sekarang-sekarang ini Gerald juga sangat membantu sih karena dia itu produser pertama aku juga sebagai solo artis dan mengarahkan apa membantu aku untuk sampai ke menemukan musik aku yang sekarang ini tuh sedikit banyak juga karena bantuannya Gerald gitu. I see. Nah, kalau tentang nasihat sendiri nih, setelah kamu banyak 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 individu atau banyak orang yang membantu kamu membentuk perjalanan kamu sendiri, ada nggak sih nasihat dari mereka deh? Nah, satu nasihat terbaik yang mungkin kamu jadikan prinsip saat kamu berkarir di industri musik ini. Yang selalu aku ingat nggak usah takut sih. Itu yang paling kayak kata-kata yang simpel tapi menurut aku menegangkan dan kayak aduh sebenarnya mungkin sulit-sulit ya susah gampang lah kalau dijalani gitu karena kan ya jangan takut tuh bisa banyak banget artinya gitu dimana kita juga bisa insecure sama diri sendiri sama insecure sama karya kita sendiri gitu dan kata-kata jangan takut tuh bener-bener ayo yuk hajar terus yuk gitu maju terus yuk gitu Oke, I see. Nah, sekarang udah ya motivasi. betul. Dan itu yang mendorong kamu juga untuk terus berkarya ya, untuk kayak just go for it gitu. Iya, apalagi guru-guru vokal zaman dulu di mana aku sangat sangat pemalu. Bahkan ngomong aja mungkin suaranya kecil gitu. Jadi mereka yang benar-benar mendorong kayak, "Ayo kamu harus berani speech di depan umum atau kayak ya aku tahu kamu mungkin di kehidupan aslinya mungkin pendiam gitu. Cuman ya gitu harus bisa tahu mana yang kalau lagi di depan umum harus kayak gimana, kalau lagi bertemu orang harus seperti apa, kayak gitu sih." Oke, oke. Nah Ivi, sekarang kan kamu juga sudah mengantongi 5 single nih. Nah, kira-kira untuk debut Iya, album perdana kamu, kamu tuh akan menggambarkannya akan seperti apa sih album itu?
Aku belum bisa cerita terlalu banyak sih karena Oke. belum rilis ya. Cuman apa ya, debut album ini aku berusaha membuat musik yang ini kan apa, album pertama ya, jadi nggak gampang juga pastinya untuk orang mengidentify, oh Ivy ini kayak gimana sih gitu. Jadi ini memakan waktunya sangat-sangat lama karena aku pun masih kebingungan dari awal gitu. Misalnya dari single gitar keluar, aku pun bingung kayak musik solo aku tuh mau kemana karena kan kalau di zaman dulu aku les vokal aku pasti les lagu-lagu yang memang banyak banget misalnya genrenya bermacam-macam kadang aku nyanyinya lagu yang jazz tiba-tiba lagunya yang pop ballad yang pop banget atau yang fun banget gitu. Nah, untuk memilih jenis, bukan jenis ya, memilih karakter musik sendiri tuh menurut aku juga sangat tricky. Jadi aku butuh bertahun-tahun bahkan untuk menggodok ini aransemennya harus seperti apa yang aku banget dan melodi-melodi dari lagu ciptaan aku mau seperti apa kayak gitu itu memakan waktu yang sangat banyak sih. I see, oke. Tapi kira-kira nih kalau mungkin kamu bisa proyeksikan sendiri, tapi ini nggak perlu ada target atau apapun. Tapi kapan sih kira-kira waktu ideal bagi kamu Ya, untuk, oke, I'm releasing an album? eh ketika semuanya udah rampung sih. Kalau I'm releasing an album, jawabannya ketika semua materi yang aku persiapkan udah rampung. Karena biasanya, kalau misalnya aku bikin album, biasanya aku udah memproyeksikan berapa lagu nih kira-kira gitu, biar nggak terlalu out banget nggak sih. Biasanya kayak kemarin misalnya, eh, 5 aja deh atau 6 aja deh atau kayak 10 aja deh atau antara 10-11 gitu. Jadi kayak kita nggak terlalu jauh mainnya, nggak akan terlalu kurang atau kelebihan gitu. Aku selalu menjaga itu. Dan oh kalau misalnya mungkin pertanyaan kamu tadi lebih ke I'm releasing a single kali ya. Kalau single tuh karena kan waktunya suka-suka Ya. aku kan gitu. Aku itu juga banyak belajar banget dari single gitar tahun 2017, terus single yang kedua tuh baru 2018. Dan menurut aku agak nggak enak kalau ngerilis sesuatu yang terlalu lama. Sebenarnya aku juga deep inside kayak, wah aku tuh pengen banget ngerilis karya terus, regularly. Cuman ya itu tadi, kayak banyak banget pertimbangan ya, karena aku lagi bikin album, karena aku lagi sambil ngerjain yang lagu lain juga gitu jadi kayak ngapain ke distract dan lain-lain gitu cuman sekarang sih hopefully nggak akan terlalu lama-lama Yes. lagi ya. Apalagi mungkin karena kamu juga udah lulus ya, jadi kayak beban kayak akhirnya pop gitu. Aduh amin sedikit lagi sih ini masih ada di bagian revisi-revisi gitu cuman sedikit lagi sudah benar-benar selesai. Oke, by the way banyak juga nih yang nanya lewat Kusmo. Rencana mendatang kamu apa sih setelah akhirnya kuliah nih udah selesai? Apakah kira-kira kamu melanjutkan S2 atau misalkan ada rencana lain yang akan kamu kerjakan? Kalau untuk S2 aku belum ada rencana. Tapi kalau short course gitu aku ada rencana sih sebenarnya. Pengen tapi nggak tahu kapan bisanya dan kapan waktu yang tepat. Cuman aku udah sempat bilang-bilang kalau tertarik sama ibuku terutama. Kira-kira apa tuh course yang akan kamu ambil? Musik juga. Oke, oke. Ivi mungkin kita ngobrolin tentang Iya. single baru kamu kali ya. Karena udah banyak juga nih tadi yang komen. What about us, what about Ya, us? Anyway, iya. apa sih tantangannya saat akhirnya kamu merilis atau memproduksi sebuah karya musik, apalagi di tengah pandemi atau misalkan di tengah apa ya, salah satu lini hidup di dalam hidup yang mungkin mengalami kehilangan dan lain-lain atau masa-masa sulit. eh aku untungnya banget sih sebenarnya si What About Us ini udah aku kerjain dari sebelum adanya corona ini dan sebelum aku apa ditinggal ayahku gitu. Jadi sebelumnya memang udah ada kerangka lagunya. Jadi aku bukan yang terlalu I'm lost gitu, nggak kayak ya udah yuk kita sambil kerjain aja gitu. Dan alhamdulillah idenya sih
ada terus mengalir gitu. Cuman ya kendalanya sama misalnya session player yang mengisi instrumen di album aku, misalnya pemain perkusi dan lain-lain. Mungkin mereka yang punya keterbatasan alat-alat di rumah yang nggak bisa recording keluar atau harus pergi ke suatu tempat untuk recording, pastinya sulit untuk mengatur hal-hal yang kayak operasionalnya gitu, karena kan ya nggak bisa sembarangan pergi kan, kayak gitu. Terus juga tantangannya, kalau dari aku alhamdulillah aku bisa rekaman di rumah, yang lainnya juga mostly ya di rumah atau di rumah Gerald. Paling tantangannya banget lagi, kalau aku memang suka kalau ngerilis lagu itu ada visualnya gitu, entah itu official lyric video atau apa. Sebenarnya aku pengen selalu bikin kayak gitu. Jadi setiap rilis ada visualnya, setiap rilis ada visualnya. Nah, ini dia tadi tantangannya itu gimana caranya ya? Aku nggak punya banyak footage. Kebetulan aku punya footage liburan aku kan kemarin, itu aja yang aku pakai. Cuman kayak masih ada missing puzzle-nya gitu, kayak nggak tahu harus gimana. Apakah ya nggak mungkin juga aku syuting di rumah juga kayak basi banget gitu. Akhirnya ya udah aku come up with idea di mana teman-teman juga ikut berkontribusi I gitu. see. Oke, kalau ngomongin tentang music video itu juga tampak apa ya? Mungkin personal buat kamu, tapi itu juga bisa personal untuk banyak orang lain. Kayak gimana sih saat menggagas? Iya, Oke, iya. konsepnya mau gini deh, biar orang juga ikut engage, ikut relate. Pertama tuh sebenarnya aku diskusi sama temen aku, ada namanya dari Justin Film. Jadi dia yang suka bantuin aku, kayak dia yang bikin video klipnya si Sehari waktu itu. Tapi kebetulan aku kenal udah lama sama si Joni, nama nama si orangnya itu Joni. Terus aku diskusi sama dia. Kebetulan dia juga di Batam, sekarang lagi pulang kampung kan, kayak aduh gimana nih, lagi pulang kampung jauh kan nggak bisa syuting dan lain-lain. Akhirnya aku diskusi, gimana nih buat si klip ini, gue kan punya banyak footage nih, tapi missing puzzle-nya apa. Terus aku yang kasih ide, gimana nih kalau misalnya opsi satu virtual video clip syuting, dia di Batam di aku, gimana caranya lah pakai teknologi apa. Mungkin ntar kayak agak burem-burem dikit, cuman ya mungkin gagasan baru kayak apa kayak ya susah sih, tapi kalau dipikir-pikir kan. Akhirnya terus opsi keduanya, gimana kalau teman-teman di luar pada ikut berkontribusi nih di klip ini gitu. Terus akhirnya dia setuju, terus akhirnya aku langsung bikin sayembara ajakan di Instagram aku gitu, dan alhamdulillah banyak banget yang mau ikut. Thank you banget teman-teman yang udah ikutan, terharu banget. Oke, I see. Nah, oke, Ivi, kalau untuk lagu What About Us sendiri, aside the personal story, tapi ada nggak sih pesan yang ingin kamu sampaikan juga untuk semua yang dengar lagu kamu, kayak pesan dan apa ya, pesan dan harapan kamu melalui lagu itu? Hmm, Sebenarnya kalau dari liriknya itu tentang sesuatu yang lagi tidak beres. Memang relate banget sih sama keadaan sekarang, nggak sengaja juga padahal bikinnya. Jadi memang tentang liriknya tentang sesuatu keadaan yang nggak beres nih, cuman kayak tapi gue berharap, kalau di situ liriknya hope the sun will shine again and hope the birds will sing again, dengan keadaan yang gue punya yang lagi masa-masa yang agak kelam yang gue sedang miliki, cuman gue melihat titik terang di sana, kayak pasti gue bisa melewati ini sih gitu, kebenarnya. Tapi bisa banyak banget sih artinya. Bisa juga dari kehidupan ini, misalnya dari ya masa-masa kayak gini, mungkin masa-masa si corona ini, atau dari segi relationship juga bisa kalau ngelihat dari lirik What about you, what about me, what about everything, kayak ini gimana nih kita gitu. Kayak dari relationship juga bisa. Jadi banyak sih artinya, tergantung orang lihat dari Oke, mana. I see. Nah, Ivi, kan kamu juga kalau untuk lagu What About Us ini mungkin berbeda dari single misalkan dua insan atau gitar kamu yang mungkin didominasi sama suara akustik. Nah, kalau sekarang kamu kembali lagi ke konsep band sama ada sentuhan pop, dan popnya juga tentunya, dan ada juga sentuhan jazzy-nya. Itu boleh nggak sih diceritain proses kreatif dari musiknya sendiri?
Si lagu What About Us ini aku ciptainnya udah cukup lama sebenarnya, bulan mungkin Novemberan gitu, November 2019 enggak bukan November, sebelumnya lagi sih, pokoknya pertengahan tahun 2019. Terus aku kan masih kuliah kan, dan di kuliah aku itu memang salah satu tugas akhirnya selain skripsi itu membuat suatu konser yang dinamakan recital. Nah, di recital itu memang harus ada original songs gitu. Akhirnya si What About Us ini aku pilih kayak salah satu ini masuk deh nih ke dalam recital, kayak lucu nih gitu. Akhirnya aku udah, jadi aransemennya memang udah terbentuk dari awal udah begitu gitu. Udah kurang lebih gambarannya memang di versi versi yang sekarang aku rilis ini banyak yang mengambil referensi dari aransemen yang lalu itu gitu. Terus baru aku diskusiin lagi waktu itu gimana nih yang biar supaya menarik. Akhirnya perbedaannya ya ganti personil, yang pasti kalau misalnya di recital itu kan lebih ke teman-teman aku kan. Teman-teman aku kalau di versi yang aku rilis ini udah sama yang biasa ngisi-ngisi di lagu-lagu aku sebelumnya kayak Gerald di gitar, Jesse Mates di drum. Kalau ini juga biasanya aku main piano sendiri kan di lagu-lagu aku sebelumnya, cuman di lagu yang ini entah kenapa aku merasa ini harus touch tangan pianis banget, jadi aku akhirnya serahkan ke Gerald kayak tolong dong pakai pianis aja yuk, kayak pengen sentuhan yang beda aja, akhirnya sama dibantuin sama Mas Yosep Sitompul I see. gitu. Oke, nah Ivi kayaknya teman-teman juga udah pada komen What About Us nyanyi dong please. Terus juga ada yang komen tentang penggalan liriknya. Kira-kira kalau kamu bawain satu lagu ini untuk kita semua? Boleh Oke, dong. siap. Kalau gitu layar aku gelapkan lagi. Dan waktu dan tempat dipersilakan. Sama komennya tuh tadi pada request di off katanya. Tunggu ya. Tadi gede banget suaranya, aku kaget. Oke. Remember the rain was falling down, skies were gray and shy. Remember the night with no stars. Here I am, I need to say, feels like butterflies have the broken wings today. I don't know, what about you? What about me? What about everything? What about us? What about you? What about me? What about everything? What about us? Remember the night without stars. Here I am, I need to say, feels like butterflies have the broken wings today. I don't know, what about you? What about me? What about everything? What about us? What about you? What about me? What about everything? What about us? Hope the sun will shine again. Hope
terbaras. Yay! Thank you so Yeay. much. Thank you. Tadi suaranya kedengeran Jelas jelas kok, juga. jelas kok. Jelas. Pasti semua teman-teman yang nonton di sini juga Oke. semuanya senang. Anyway, nih kalau kita ngomongin tentang authenticity, kamu juga tadi kan mungkin sempat mention bahwa kalau mengambil jalur independen ya berarti semuanya adalah original karya kamu sendiri atau ide kamu sendiri. Kamu bisa explore bebas di situ. Tapi gimana sih cara kamu Yes. authenticity dalam berkarya? Cara apa? Cara Sorry tadi memaknai hilang. authenticity dalam berkarya. Wow. Cara memaknai authenticity dalam berkarya. Aduh, ini pertanyaannya susah banget deh. Atau mungkin yang apa ya, yang trik kamu deh, atau enggak misalkan gimana sih cara kamu untuk stay dengan passion kamu sampai ya kalau dengar suatu musik itu, musik ini misalkan orang-orang tahu bahwa oh itu Ivy. Oke. Pertama mungkin dari suaranya, karena alhamdulillah aku adalah seorang vokalis. Jadi aku yakin semua orang di dunia ini punya suara yang berbeda-beda bentuknya, tinggal tinggal apa ya, mengeksplor mungkin dari style bernyanyi kita sukanya kemana, kita mau nyanyinya seperti apa, itu pasti lumayan makan waktu juga untuk wondering kayak, aduh pengen kayak gimana ya style nyanyinya gitu, karena banyak juga sebenarnya vokalis yang bisa, sebenarnya kalau bisa bagus sih, bisa nyanyi segala genre gitu, tapi cukup banyak juga kasus yang aku lihat di mana si penyanyi itu sampai kebingungan sendiri kayak, aduh gue originalnya kemana ya, misalnya nyanyi opera bagus, nyanyi jazz bagus, nyanyi itu bagus, sambai bagus, semua bagus kan, jadi kadang bingung juga, misalnya nanti kalau misalnya punya lagu original berarti ke arah mana ya gitu, jadi menurut aku itu sih yang harus benar-benar dipikirin, dan salah satu yang tersulitnya menurut aku juga memang itu gitu, mencari apa ya ini mau kemana gitu, karena pastinya walaupun kita bisa nyanyi semua jenis lagu ya kita harus memilih kayak kita mau di arah mana nih gitu. Nah kalau kamu bisa deskripsikan dalam 3 kata nih untuk musik kamu, musik seorang Ivy Alisa itu seperti apa? Musik aku lebih suka orang lain yang menilai sebenarnya, tapi kalau aku suruh menilai sendiri mungkin calm, terus ada sendunya juga, karena aku kayaknya setiap nulis lagu happy pun ada sendu-sendunya gitu, jadi kayak nggak bisa yang purely happy gitu. Kalau sekarang belum ada idenya ke sana, jadi kalau saat ini kayaknya sedikit mellow, calming, and apa ya? Kalau misalnya diibaratin warna tuh mungkin pastel colors kali ya. Okay. Jadi bukan warna yang terlalu neon, bukan terlalu black or white, tapi yang memang soft gitu. Well, that's you and you. Nah, bisa tuh soft. Nah, itu adalah kamu sih. Okay. Anyway, kita udah hampir limit waktunya, tapi nggak apa-apa. Aku punya beberapa pertanyaan terakhir buat kamu. Ivy, kamu kan juga dari kecil juga menjalani passion di musik dari kecil sampai sekarang. Kamu kira-kira ada nggak sih pesan atau misalkan apa ya yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman di luar sana yang mungkin juga terdorong untuk apa ya mengikuti passion diri mereka secara profesional juga? Menurut aku sih explore aja, karena sebenarnya pasti nggak akan habis-habis. Dan di masa-masa saat ini tentunya kita punya banyak sekali kesempatan untuk ya explore hal yang sebelumnya kita mungkin sulit
mungkin gak ada waktu tadinya, atau mungkin aduh nggak sempet deh gitu. Sekarang ya mungkin bisa explore dengan ngelihat di internet aja pasti udah banyak banget misalnya ilmu kita mau ngapain nih sesimpel misalnya kita mau belajar gambar gitu. Cuman who knows kayak tiba-tiba kita berbakat di sana dan tiba-tiba dari mulai hobi nantinya bisa jadi pekerjaan gitu. Jadi menurut aku sih explore aja sih sebanyak-banyaknya hal yang tadinya bahkan kita mungkin belum tahu tapi nanti tiba-tiba jadi hobi kita yang baru kayak gitu-gitu atau kemampuan skill kita yang baru ataupun orang yang mungkin pada kerja kantoran juga gitu terus nanti pas masuk lagi nanti mereka bisa come up with another skill misalnya tiba-tiba bisa edit apa Photoshop lah atau apa gitu kan mungkin semua skillnya nggak bisa dipelajarin secara instan gitu jadi menurut aku waktu-waktu kayak sekarang ini harus dimanfaatkan dengan baik Oke, sih. I see. Nah, ngomongin tentang explore juga nih, ada yang nanya lewat Cosmo. Kalau kamu bisa berkolaborasi sama seorang musisi atau misalnya musisi perempuan atau siapapun itu akan siapa? Siapa yang akan kamu ajak kolaborasi? Pertanyaan apa itu? Sulit banget karena aku banyak banget suka sama orang-orang. Kalau luar negeri siapa ya? Brian McKnight aku cinta banget. Brian McKnight. Terus kalau yang cewek aku suka banget Tori Kelly sih kalau dari cara nyanyinya dan kayak pembawaan dia kayak dia sebagai artis tuh Tori Kelly yang cewek. Aku juga suka banget. Apalagi dia masih muda terus tapi musikalitasnya keren banget tapi dia juga tetap dikenal dan lagu-lagunya tetap hits tapi dengan tetap original gitu jadi menurut aku Tori Kelly itu salah satu contoh yang mantap banget sih terus kalau di Indonesia siapa ya yang seru terlalu banyak sih mungkin Mas Indra Lesmana udah pasti sama siapa lagi ya kalau yang ceweknya aku belum kepikiran sih kalau yang ceweknya nanti deh aku coba pikir-pikir dulu banyak banget sih tapi yang aku suka di Indo pun banyak banget sebenarnya Marcel juga aku suka vokalnya. Oke, well, Kalau yang ya, iya banyak kita deh. semua pasti looking forward saat kamu bisa berkolaborasi dengan salah satu musisi yang kamu sebutkan tadi. Oke, Ivi mungkin ini terakhir, tapi Amin. sebelumnya makasih banget sekali lagi udah nyempetin waktunya buat Cosmo. Kita semua seneng, teman-teman juga pasti semuanya di sini seneng. Dan satu pertanyaan terakhir buat kamu. Oke, kamu ada nggak sih pesan dan harapan yang mungkin ingin kamu sampaikan untuk kita semua di sini dalam apa ya mungkin beradaptasi dengan gaya hidup normal yang baru dan biar bisa menghadapi pandemi ini bersama kamu. Yes. Pesan. Pesannya adalah yang pertama jaga kesehatan yang pasti karena itu adalah sumber dari segala-galanya. Tanpa kesehatan kita nggak bisa ngapa-ngapain pastinya. Jadi kesehatan juga mahal banget sekarang apalagi harganya. Jadi plus kalau misalnya nggak penting-penting banget kayaknya nggak usah keluar apalagi zaman new normal ini di mana restoran udah bisa dine in dan lain-lain kayaknya kitanya yang harus mengontrol diri sih mungkin kalau bepergian juga yang perlu-perlu aja gitu untuk di era-era sekarang ini tapi menurut aku khususnya buat teman-teman yang lagi struggle aku juga pasti struggle juga nggak bisa manggung seperti biasa kangen banget rasanya kayak misalnya Instagram live sama ada yang nonton beneran pastinya kayak rasanya beda banget sih gitu jadi aku pun rindu banget dan struggle banget sama keadaan sekarang cuman yang bisa aku lakukan adalah ya mengasah skill terus mungkin aku sebagai musisi ya dengan setiap hari tetap latihan nyanyi maupun itu ada manggung ataupun tidak tetap latihan gitu juga untuk pekerjaan yang lain Oke, Ivi, semoga kita semua bisa berhasil ya melalui masa-masa tidak menentu dan sulit seperti sekarang ini, tapi selalu stay safe, stay healthy, dan untuk semua teman-teman semuanya stay safe dan stay healthy. Terima kasih Ivi untuk malam ini dan juga terima kasih semua teman-teman yang udah stay. Thank you Giva. Semoga kita bertemu di kesempatan live selanjutnya atau bahkan di real life ya. Di real life dong semoga ya. Gak cuma virtual doang. Oke Ivi, terima kasih ya. Selamat malam. Thank you. Malam semua. Bye-bye.